Di video ini aku bakal jelasin satu alasan kenapa kalian harus punya TikTok. Desainer, freelancer, atau apapun profesi kalian. Stay tune. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Background baru, sorry karena aku lagi nggak di rumah teman-teman. Di sini, anyway, ini jam 1 pagi, jam 1 subuh, dan aku sedang ngedit invoice untuk dikirim. Jadi besok pagi bakal ada 2 invoice yang aku kirim untuk 2 project yang berbeda yang baru selesai ya, yang itu runningnya di bulan Desember kemarin. Jadi ini tepat tahun baru, tanggal 4 Januari udah selesai projectnya. Kenapa desainer dan freelancer atau apapun profesi kalian harus punya TikTok dan aktif ya, bukan artinya kita punya TikTok terus kita scroll sebagai penikmat, enggak, sebagai consumer, enggak. Jadi kita punya TikTok terus kita aktif buat konten. Nah, kenapa kalian perlu buat seperti itu di tahun 2022 ini? Jawabannya cuma satu, supaya kalian bisa dapat klien. Simple kan? Jadi udah, videonya sampai ini aja ya. Sampai jumpa, sebagus-bagusnya desain. Oh enggak. Supaya nggak serius sekali coy. Jadi alasannya cuma satu, oke? Jadi aku mau cerita, di tahun 2021 Desember kemarin itu salah satu bulan terbaik di Yellow. Kenapa? Karena dari awal Desember itu full cuy. Itu di minggu pertama, kedua, sampai minggu terakhir itu kita full kliennya cuy. Satu klien tuh seharusnya kita handle 2-3 minggu. Artinya kalau 1 bulan kami hanya bisa menghandle 2 atau 3 klien aja selama ini ya. Tapi bulan Desember ini kalau nggak salah mungkin 4 atau 5 klien cuy. Hampir naik 2 kali lipat cuy. Dan kabar gembiranya ini udah Januari 2022 dan kami juga sudah full book cuy. Artinya sudah di booking full untuk 1 bulan ini. Itu kliennya udah DP dari jauh-jauh hari di bulan Desember. Karena saking padatnya jadwal klien yang masuk, dan ini masih banyak waiting list klien yang belum kami convert menjadi klien. Ngerti ya? Jadi banyak yang hubungin kontak Yellow, kontak Rio Purba, pengen konsultasi mengenai desain logo mereka, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi klien. Tapi masih banyak yang masih ngantri nih. Bulan ini 1, 2, 3, 4 ya, 4 minggu ya. 4 minggu kita sudah full. Masing-masing minggu itu ada kliennya sendiri-sendiri cuy. So, ini salah satu momen terbaik ya. Yellow Studio itu berdiri 2019 akhir ya, November 2019. Dan kami menjumpai momen-momen seperti ini itu bulan Juli 2020 cuy. Juli atau Agustus. Waktu itu salah satu videoku tuh cukup viral, yaitu aku membahas tentang logo ayam geprek. Kalian tahu kan, 2020 itu sempat booming viral kasusnya ayam geprek A dengan ayam geprek B. Namanya hampir sama, logonya juga hampir sama, bahkan bisa dibilang sama cuy. Dan yang lebih menggemparkan lagi, ternyata kedua logo ini diambil dari Freepik cuy. Dan akhirnya desainer yang punya logo ayam geprek itu tadi speak up juga. Ini buat ramai di jagat perdesainan Indonesia cuy. Jadi dari situ aku ngambil momentumnya, aku bahas di YouTubeku. Tujuannya untuk mengedukasi, bukan untuk gosip, bukan untuk mencaci ininya pihak A, pihak B, enggak. Aku mengedukasi sebagai kapasitasku sebagai seorang logo designer. Aku edukasi masyarakat, logo itu harusnya seperti ini, harus eksklusif ya. Kemudian bila teman-teman yang punya usaha, bisnis, pengen buat logo, jangan download logonya dari internet atau dari Freepik, karena itu nggak boleh ya. Lisensinya sudah tidak mengizinkan, melarang. Yang kedua, ketika kita pakai logo dari Freepik, itu kemungkinan logo kita tuh bisa sama dengan logo bisnis lainnya. Karena banyak orang yang bisa download logo tersebut di Freepik kan. Nah, jadi sekalipun kita bayar, logo tersebut nggak bisa didaftarkan sebagai merek ya untuk logo usaha kita. Nah, jadi dari situ karena momentumnya pas banget lagi viral, itu bisa disaksikan kalau nggak salah tembus 200 ribu views cuy. Untuk konten desain itu udah cukup banyak ya, udah cukup banyak cuy.
Nah, jadi dari situ kami dapat waiting list klien yang udah DP itu sampai 2 bulan full cuy. Gokil kan? Jadi klien naik 200 kali lipat bahkan lebih, dan itu itu sampai 2 bulan berturut-turut kami dapat waiting list klien yang udah DP. Dan ini di bulan ini kejadian lagi, Desember, Januari kami udah full. Bahkan kalau aku timku ya bisa balesin satu persatu lagi calon-calon klien tadi yang menghubungi kami, mungkin sampai Februari bisa kami usahakan untuk kliennya DP juga nih, berlanjut nih bulannya gitu. Nah, jadi ternyata di akhir bulan 10 Oktober, kemudian bulan 11 dan di awal Desember, aku ada mengupload portofolio desain logo tim Yellow yang aku jadikan dalam bentuk video dan aku upload di TikTok sebagai konten ya, video vertikal. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di sini ini bulan 9 ya, tapi nggak tahu kenapa viralnya atau naiknya viewsnya itu di akhir bulan 11 dan di awal bulan 12. Oke. Dan di sini aku jadikan portofolio yang tadinya desain doang menjadi bentuk video yang fun gitu ya. Yang fun, dikasih musik ya. Terus tiba-tiba desainnya menjadi cantik seperti ini. Terus aku tunjukkan beberapa footage ya, permainan kamera dari angle 1, angle 2, angle 3 dan sebagainya. Oke. Hasilnya jadi apik bener cuy. Yang tadinya portofolio kita itu cuman gambar ya, diupload ke Instagram atau diupload ke Dribbble atau Behance, ini jadi video yang menghibur cuy. Oke. Yang likes-nya dikit sih, 3 ribuan, tapi yang nonton itu 100 ribuan cuy. Bayangin 100 ribu yang nonton itu 1%-nya berapa tuh? 1000 orang ya? 1%. Jangankan 1%, 0,01% aja dah. Ya, kalau itu bisa jadi klien kita, itu udah mantep banget kan. 0,01% berarti 1 orang dong ya. 0,1% lah ya. Jadi ada 10 orang atau 10 klien ya. Seperti itu yang kita dapat dari satu video ini. Misalnya seperti itu. Atau terus yang kedua, aku ada upload video tentang membahas tentang desain logo yang ini. Nah, ini di-upload bulan 10, akhir bulan 10 ya. Tapi itu naiknya bulan 11 ya, mendekati akhir bulan 11 seperti itu. Dan yang ini menyaksikan 500.000 views cuy. Gokil ya. Yang likes itu sampai 32.000. Nah, dari sini ini sebenarnya konten apa ya? Konten menghibur ya, entertaining, dimana aku bahagia banget menunjukkan ekspresiku ketika aku ngirim harga $1.000 per logo dan itu di approve klien. Bahagianya seperti apa kayak gitu. Aku tunjukkan dari satu video ini. Dan di sini secara tidak langsung aku bilang ke penonton, aku bilang ke audiensku bahwa aku ini desainer logo. Nah, dari sini yang banyaknya orang yang nonton ada 500.000, pasti penasaran kan? Dia ngeklik profilku dan dia akan lihat portofolio desain-desain logoku yang sudah aku upload di situ, ya. Kemudian di sini ada juga yang terakhir. Oh, sebelum ke situ aku juga sempat upload video tentang logo, kayaknya ada sih. Nah, ini tentang logo ya. Tentang logo. Ini konten edukasi sebenarnya, konten edukasi. Dimana aku kasih beri jawaban ya kenapa desain logo itu harganya mahal padahal itu simple doang. Nah, aku jelasin, kasih alasan, dan aku tunjukkan juga di sini ada situs Yellow Studio. Aku bilang di video ini ya situs portofolio atau situs studioku yaitu yellowstudio.com. Terus aku kasih tunjuk ya salah satu portofolio kami, aku jelasin kenapa ini logonya seperti itu, dan itu sebenarnya yang membuat harga logo itu mahal banget. Nah, ini diupload di akhir bulan 11 dan otomatis mendapatkan trafficnya itu boomingnya itu di awal bulan 12 Desember ya. Kemudian, nah ini juga video yang terbaru portofolio, ini bulan 12 ya, minggu pertama. Aku konsepnya sama dengan video yang pertama tadi, aku buat video portofolio yang pekerjaan desainer yang ada di Yellow Studio. Nah, seperti itu cuy. Oke, apik bener ya. Dan kalau kita main TikTok, videonya itu bisa kita download cuy. Kita download ya menggunakan satu situs namanya Snaptik ya, snaptik.app. Nanti video terdownload itu tinggal di copy paste aja linknya, kemudian kalian download. Dan video yang terdownload itu dia tanpa watermark TikToknya. Oke.
Jadi video kita tanpa watermark TikTok gitu ya. Dan itu bisa kita upload ulang ke YouTube Short. Nah ini YouTube Short seperti yang kalian lihat di sini. Waduh, ada iklan lagi ya, sorry ya. Ini yang lihat tuh 60.000 cuy, 60.000 views yang nonton. Bayangin ya, lebih banyak dari TikTok nih. Dari TikTok itu cuma 4.000 hampir 5.000 ya, tapi yang sebelum-sebelumnya itu kenceng banget tuh viewersnya. Tapi di kebetulan untuk video ini di YouTube lebih kenceng nih, 60.000. Bahkan aku upload juga di YouTube IG Reels ya, IG Reels. Itu aku upload juga. Yang nonton tuh 48.000 cuy. Oke, 48.000. Dan kita lihat lagi YouTube Short. Nah, ini bahkan yang tadi yang video mengedukasi ya, aku mengedukasi dan aku kasih tunjuk situs Yellow STD dan juga portofolio Yellow Studio. Ini bahkan disaksikan 1,7 juta cuy. Ini adalah video pertamaku yang disaksikan di atas 1 juta views cuy. Wow, keren banget, video desain disaksikan lebih dari 1 juta kali, luar biasa cuy. Oke, jadi apa ya? Berkat video vertikal yang awalnya dari TikTok, terus aku share ulang di YouTube Short dan Instagram Reels ya. Dari hasil risetku, inilah sumber yang menyebabkan ya Yellow Studio itu kebanjiran kebanjiran klien ya dari Desember sampai Januari ya. Bahkan klien-kliennya itu datang di awal Desember dan aku bilang ya, Pak, kalau misalnya mau, ini kita lagi padat ya, lagi padat. Kalau Bapak mau di misalnya minggu pertama atau minggu ketiga Desember atau minggu kedua Januari atau minggu ketiga Januari gitu. Kalau Bapak mau di situ kami mengerjakan proyek Bapak harus DP terlebih dahulu 50% dan kliennya mau dong. Jauh-jauh hari dari pertengahan Desember mereka DP untuk booking minggu kedua Januari, minggu ketiga Januari sampai minggu terakhir seperti itu. Dan ini luar biasa sih teman-teman. Jadi kalian harus coba ya. Sekarang tuh eranya video ya, jadi video marketing. Jadi apa-apa itu kalian membuat satu konten promosi atau campaign atau apalah itu yang namanya, kalian harus buat konten videonya ya, supaya itu jadi rame. Karena apa? Karena di zaman sekarang nih udah orang menikmati video ya, apa-apa mereka mau nonton video. Sekarang tuh lebih banyak kayaknya nonton TikTok kan, nonton TikTok, terus IG Reels atau YouTube Short gitu. Orang nggak main Facebook atau Instagram yang cuma gambar doang. Masih main sih, tapi sekarang trennya nih orang kebanyakan melihat video vertikal. So, kalau kalian pengen bisnis freelance kalian itu running ya bagus di tahun 2022, kalian wajib coba buat konten vertikal dan itu di-share di YouTube Short, TikTok, dan juga Instagram Reels. Cara mainnya gampang ya teman-teman. Kalian tinggal ubah portofolio kalian yang dari gambar yang kalian share di Dribbble atau yang kalian share di Behance. Nah, itu kalian buat cerita dalam bentuk cerita. Bisa cerita yang mengedukasi, bisa cerita yang menghibur. Dan cerita ini kalian kembangkan menjadi satu video. 1 menit, gak usah panjang-panjang. Dan cuman modal HP doang ya, sambil kalian selfie gini, kalian bicara tentang portofolio kalian, udah selesai. Dan tips yang kedua ya, kalian banyak-banyak scroll juga di halaman TikTok ya, yang lagi viral atau tren-tren. Biasanya tren-tren itu kayak gini teman-teman. Banyak orang yang mengikuti satu template video. Misalnya yang dari makeupnya jelek ya, wajahnya jelek, maaf ya. Wajahnya dijelek-jelekin, terus nanti setelah masuk beatnya, tiba-tiba wajahnya berubah jadi cantik. Nah, di situ aku dapat ide. Wah, bisa juga nih diolah menjadi portofolio desain. Jadi desainnya jelek dulu, terus dapat beatnya, masuk beatnya, tiba-tiba desainnya berubah jadi cantik, bagus gitu. Nah, itulah yang aku tiru, masukkan menjadi konten portofolioku. Nah, kalian juga bisa scroll konten-konten yang bagus menurut kalian, dimasukkan atau dijadikan menjadi portofolio. Udah, kalian tinggal tiru formatnya dan ganti konten videonya menjadi portofolio kalian. Sesimpel itu aja. Tips yang ketiga, setelah kalian nanti buat stok videonya banyak-banyak ya, tinggal kalian jadwalin atau kalian upload satu persatu. Kalian upload, jadikan draft, terus banyak
sebanyak apapun konten kalian, misalnya ada 20, 30, kalian upload jadikan draft, Nah, kalian itu tentukan satu tanggal, misalnya mulai dari 1 Februari gitu ya, 2022, kalian mulai aktif ya untuk main TikTok. Nah, kalian tinggal upload satu video yang sudah ada di draft kalian. Nah, setelah diupload nanti tinggal download dari Snaptik, kemudian post ulang di YouTube, kemudian post ulang di Instagram Reels. Sesimpel itu aja, teman-teman. Oke, jadi itu aja tips yang aku mau kasih ya. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membuka wawasan pikiran kalian. Wah, ternyata nggak terlalu susah nih. Tinggal buat videonya, udah mudah-mudahan nanti banyak views. Dan kalau sudah banyak views, kemungkinan dapat klien itu semakin besar, semakin banyak viewsnya. Oke? Semoga ini nanti bisa memberi semangat juga buat kalian teman-teman freelancerku dimanapun kalian berada, tetap semangat aja. Oke, terakhir sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.